Kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan komputer. Nah, di sini pasti kalian akan bertanya-tanya, apa itu komputer? Nah, di sini saya akan jelaskan. Komputer diterjemahkan sebagai kumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama. Nah, bagiannya adalah terima data atau input, mengubah data atau proses, memberikan informasi atau output, mengatur program yang tersimpan di memorinya. Nah, lanjut sejarah komputer. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Ini saya akan menjelaskan generasi pertama. Nah, di sini generasi pertama pada tahun 1956 sampai 1959. Di sini pertama, konstruksi besar dan susah dikendalikan. 2. Penggunaan arus listrik yang tinggi. 3. Cara pengaturan dalam bahasa mekanikal. 4. Membentuknya daya listrik yang tinggi. Dan yang kelima, sering terjadi masalah kelistrikan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri perkembangan komputer generasi yang pertama. Nah, baiklah, sini saya akan lanjut ke generasi yang kedua. Pada tahun 1959 sampai dengan 1994. Nah, di sini yang pertama, penggunaan transistor. Yang kedua, memori lempeng magnet telah dipasangkan. Yang ketiga, lebih cepat daripada komputer generasi pertama. Yang keempat, sistem operasi atau OS yang pertama telah diaplikasikan. 5. Pengaturan dalam bahasa mesin dan bahasa assembly. Yang keenam, pita magnet dan cakra mulai digunakan. Yang ketujuh, komputer menjadi lebih kecil dalam ukuran daripada komputer generasi yang pertama. Dan yang terakhir, panas dan daya listrik sudah berkurang. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ada magnet-magnet pada komputer. Nah, itu gambar-gambarnya yang pertama dan yang kedua. Nah, oke, kita lanjut ke generasi ketiga pada tahun 1954 sampai dengan 1980. Yang pertama, menggunakan chip atau IC, dan yang kedua, menggunakan energi listrik yang relatif dan rendah. Yang ketiga, chip SSI, Small Scale Integration, dan teknologi MSI, Medium Scale Integration telah digunakan. Nah, yang terakhir, bahasa pemrograman telah digunakan. Nah, sini teman-teman bisa melihat perkembangan komputer pada generasi yang ketiga. Ini sudah lumayan tinggi ya. Oke, kita lanjut ke generasi keempat pada tahun 1980 sampai dengan tahun 2000. Nah, sini yang pertama, penggunaan teknologi LSI dan VLSI. 2. Komputer lebih fleksibel, mudah dipindahkan. Dan 3. Digunakan dalam kebutuhan internet, multimedia, dan simulasi. Yang keempat, komputer mulai digunakan untuk komunikasi data. Dan kelima, kecepatan mengakses yang tinggi dan komplikasi penyimpanan data yang tinggi. Mungkin teman-teman bisa melihat pada gambar ini ya, pada perkembangan komputer pada tahun sampai dengan tahun 2000. Kita lanjut ke generasi kelima pada tahun 2000 sampai dengan tahun sekarang. Nah, di sini yang pertama, pemrosesan sehari digunakan. Yang kedua, penggunaan superkonduktor. Yang ketiga, penggunaan pengencaman pertuturan. Yang keempat, penggunaan teknologi robot pintar. Nomor 5 yang terakhir, penggunaan kecerdasan buatan. Nah, oke, kalian di sini bisa lihat sendiri. Itu ada laptop pada tahun sekarang dan ada robot elektronik. Kalian bisa lihat dari perkembangan 2000
sampai dengan tahun sekarang. Oke, lanjut. Ini ada penjelasan komputer. Pertama, komputer terdiri dari yang pertama terbenam, komputer mikro, komputer mini, komputer kerangka utama, dan komputer super. Dan di sini komputer mikro terbagi dari tiga. Pertama, telepon pintar smartphone. Kedua, komputer desktop. Ketiga, komputer kerja. Dengan teman. Ini ada komputer terbenam. Pertama, RAM, ROM, CPU, input, output, dan hold. Dua, juga dikenali sebagai mikrokontroller karena ia digunakan untuk mengatur suatu pekerjaan saja. Ketiga, contoh alatan. Alatan yang pertama yaitu telepon, ketiga kamera. Mungkin kalian sudah pernah melihat alatan. Oke, kita next. Komputer mainframe-nya. Yang kedua, kemampuan yang lebih hampir sama dengan mainframe cuma di dalam skala yang lebih kecil. Jika mampu mendukung auto 4-200 pengguna yang bersamaan secara serentak. Nah, yang terakhir, komputer mini berkemampuan untuk berproses lebih baik daripada komputer mikro, serta kemampuannya ruang menyimpan yang lebih besar. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh gambarnya, yaitu tentang Bang Lin ya. Selanjutnya, komputer mikro atau personal desktop computer atau PC. Ini yang pertama, komputer untuk penggunaan pribadi. Yang kedua, semakin canggih, berkuasa tinggi dengan harga yang mampu memiliki oleh hampir kebanyakan orang. Yang ketiga, kegunaan rumah atau pribadi dan juga untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Next, sini ada station kerja atau workstation. Di sini terbagi jadi dua. Yang pertama, workstation sebenarnya adalah komputer desktop yang memiliki lebih utama dari hal kemampuan prosesor, memori yang besar. Nomor 2, yang menjalankan aplikasi-aplikasi yang melakukan performa tinggi seperti aplikasi 3 dimensi atau grafik. Oke, kita bisa lihat itu caranya ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada perkembangan dunia komputer. Perkembangan teknologi dunia komputer semakin hari semakin berkembang. Yang tersebut, ukuran depan bawah kemana-mana, layar sentuh touchscreen menggantikan T-fokus, 3 kunci papan layar virtual keyboard menggantikan papan kunci biasa, dan sini yang terakhir kontrol jarak jauh. Oke, sini kalian bisa lihat gambar-gambarnya. Sini kita bisa melihat teknologi dari tahun 2000 sampai tahun sekarang. Perkembangannya jauh, dan
Mac OS, Sony iOS 7, dan terakhir Android 4 atau Jelly Bean. Di sini itulah tadi pembahasan tentang perkembangan komputer dari masa ke masa. Oke, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, maklum. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini biar